Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa unsur-unsur pembentuk identitas nasional meliputi antara lain: yang pertama, bendera negara yaitu bendera merah putih; yang kedua, bahasa nasional atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia; yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya; dan keempat, simbol negara yaitu burung Garuda. Kemudian lebih lanjut menurut pendapat Winarno, unsur pembentuk identitas nasional yaitu bahasa nasional, kemudian bendera negara, lagu kebangsaan, konstitusi, lambang negara, bentuk negara, semboyan negara, dasar falsafah, kebudayaan daerah, dan konsepsi wawasan Nusantara. Hal yang paling istimewa yang merupakan salah satu identitas nasional sebagai warisan yang tidak ternilai harganya dari The Founding Father adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan dari identitas bangsa dalam wujud non-fisik, yaitu yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia di mana sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, yaitu berdasarkan adanya perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya tingkatan, seperti perbedaan fisik atau ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan jenis kelamin. Kemudian dilihat dari secara vertikal, berarti menunjukkan adanya tingkatan, seperti tingkat pendidikan yang mana mempengaruhi kemampuan ekonomi, jabatan, kemudian pangkat. Keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Yang pertama, kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah dibagi atas unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Kebudayaan daerah tersebut menjadi unsur penentu dari kebudayaan nasional, karena tidak akan ada kebudayaan nasional bila tidak ditunjang oleh kebudayaan daerahnya. Yang kedua, ciri-ciri umum kebudayaan daerah di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, yaitu antara lain dalam hal kesenian seperti seni musiknya, tari, kemudian juga dalam hal bahasa daerahnya, tata cara kehidupan masyarakatnya seperti cara berpakaian, kemudian cara mereka bersosialisasi, hingga berbagai profesi hajatan yang diselenggarakan memiliki ciri atau kekhasan sendiri. Berbicara mengenai keistimewaan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada bangsa dan negara Indonesia, yaitu berupa keberagamannya, tentu sangat tepat jika membahas pula di samping integrasi juga disintegrasi yang merupakan urgensi atau tantangan nasional. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika lahir di mana dilatar belakangi oleh salah satunya yaitu
keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara Republik Indonesia. Kemudian, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat pada slide ketiga Pancasila yang mana berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya juga dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan juga pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 1 ayat 1, pada pasal 32, pasal 35 dan pasal 36. Penumbuhan kesadaran bersatu, berbangsa dan bernegara ditandai beberapa momentum sejarah bangsa Indonesia. Tahapan-tahapannya ini diawali pada saat kita sebut sebagai fase perintis. Pada fase atau masa perintis adalah masa dimulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Seperti yang kita ketahui bahwa Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian selanjutnya pada fase penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai sebagai peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya pada fase pendobrak, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kebalikan dari integrasi yaitu disintegrasi yang merupakan tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana dilatar belakangi oleh pendidikan. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu pada pasal 9 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, di mana hal ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara. Upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan
hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karenanya, tidak benar jika ada anggapan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia saja, tetapi usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik atau militer maupun non-fisik atau non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena di tengah era globalisasi dan digital, dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya nirmiliter. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak harus selalu mengangkat senjata untuk menghadapi musuh. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi. Dalam buku kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, hal-hal yang bisa dilakukan tersebut dijabarkan antara lain: yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Jadi, pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta terhadap tanah air melalui jalur formal. Kemudian, yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Jika hal ini dikerucutkan, berarti mengedepankan toleransi tanpa memandang adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, suku, ataupun ras. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter. Misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang kelima, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yaitu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber dari pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.